Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kami berharap sidang jemaat semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, karena kita yakin Tuhan selalu membentengi kita, menyertai kita, dan memberkati kita semua. Sidang jemaat pada pagi hari ini, kita akan mulai ibadah kita. Saudara, minggu ini dalam tahun gereja adalah minggu kelima sesudah Paskah. Paskah yang kita rayakan sebagai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan hidup, pengharapan yang baru kepada kita. Sejalan dengan itu kita mengarahkan pandangan kepada janji yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada murid-muridnya, bahwa Ia akan mengutus seorang penghibur yang akan menyertai, menuntun, dan mengajar umatnya. Dia adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita masuk dalam ibadah pembukaan bulan misi Pentakosta GKPB Jemaat Getsemani tahun 2020. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 246 ayat 1 sampai 3. Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada saudara juga. Saudara disilakan duduk. Saudara yang terkasih, kita ada di Minggu Rogate, yang artinya berdoalah. Kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 66 ayat yang ke-20 sebagai introitus kita. Dituliskan kepada kita, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudara, kita aminkan introitus kita dengan bersama-sama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 397 bait 1 sampai bait yang ketiga. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan Mazmur kita pada hari ini dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 7b. Mari kita ucapkan secara litani. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Demikian pujian Mazmur kita pada hari ini. Haleluya. Amin.
Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita memohon ampun. Kita juga bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Saudara, kita berdoa. Ya Bapa, di minggu ini kami dituntun untuk berdoa dan terus berdoa. Jika kami belum melakukan itu Bapa, kami merendahkan diri dan kami mohon ampun. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami sepekan ini sehingga kami masih menikmati anugerah-Mu. Itu semua karena kasih Tuhan, itu semua karena anugerah. Sekali lagi kami bersyukur. Iya Bapa, begitulah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjutkan doa kita dengan bersama kita nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait 1 dan bait yang kedua. Bila ku renung dosaku. Saudara, di Minggu Rogate berdoalah, dan di dalamnya kita akan membuka bulan misi Pentakosta tahun 2020. Gereja Kristen Protestan di Bali menyiapkan teks bagi kita dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak, pemuda-pemudi, kita menyiapkan terlebih dahulu teks ini. Kita buka Alkitab kita. Saya memastikan Bapak Ibu di rumah membuka Alkitab. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa. Di dalam doa ini kami mohon, tolonglah kami Tuhan, agar kami mengerti firman hari ini. Dan firman ini memberkati kami. Kuduskan hamba-Mu, pakailah hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
sekali lagi Bapak Ibu, kita menyiapkan, saudara-saudara, anak-anak, kita menyiapkan Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Berdoa. Kita mulai ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, demikianlah teks kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang memelihara firman ini dalam kehidupan kita hari ke hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengawali refleksi firman hari ini dengan mengatakan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dia tidak saja menjadi juru selamat kita, Dia tidak saja menjadi tabib kita, banyak sekali penyakit yang bisa Ia sembuhkan. Dia tidak saja peduli kepada dunia, tetapi ada satu hal, yakni Dia juga menjadi guru bagi kita. Apa yang saya maksudkan, saudara? Yang saya maksudkan adalah Ia mengajarkan kita tentang berdoa. Ia mengajarkan kita tentang bagaimana sembahyang. Dan ini penting, saudara. Pentingnya doa, maka gereja memiliki ibadah khusus yang bertemakan rogate atau berdoalah. Dan sekarang kita melakukan itu di hari ini, Minggu tanggal 17 bulan Mei tahun 2020. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara-saudara akan mengatakan, Pak Pendeta, masalah berdoa bukan lagi hal yang sulit. Iya, Pak Pendeta, tema tentang doa sudah asing bagi kita.
kita sudah hafal. Terima kasih untuk itu. Artinya saya berapresiasi kepada jemaat yang terus belajar, salah satunya tentang doa. Tetapi sesungguhnya kita tidak boleh berhenti berdoa dan belajar tentang doa. Saudara, saya ingat ketika saya masih kecil, orang tua mengawali dengan mengajarkan tentang doa. Dan doa yang diajarkan adalah doa Bapa kami. Lalu kemudian saudara, kita imani bahwa doa itu menjadi doa sangat sempurna. Pertanyaannya, mengapa? Karena yang mengajarkan itu adalah Maha Sempurna, Yesus Kristus, guru kita. Ini poin yang pertama. Saya sudah mengatakannya kepada Bapak Ibu beberapa kali. Saya punya 4 poin saja Bapak Ibu. Dan khotbah saya, refleksi saya tidak lebih dari 7 menit. Yang pertama saudara, dari 4 poin itu, yang pertama saudara, doa adalah seluruh aktivitas. Doa adalah seluruh kehidupan kita. Sebab doa adalah relasi. Ketika kita berdoa, kita berrelasi dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita berhubungan dengan Allah. Jika hubungan itu putus, sesungguhnya kita telah mati. Pada saat kita bekerja di dapur, sesungguhnya kita juga sedang berdoa. Bahkan pada saat tidur saudara, kita berdoa. Karena roh kita berhubungan dengan Allah kita. Kita yang saat ini bekerja di rumah, kita terus berhubungan dengan Allah kita. Kita yang saat ini belajar di rumah, kita terus berhubungan dengan Allah kita. Dan kita yang terus beribadah di rumah, kita berhubungan tak henti dengan Allah kita. Jadi seluruh kehidupan kita adalah doa. Seluruh aktivitas kita adalah doa. Tandanya apa? Aktivitas pekerjaan selalu, senantiasa kita lakukan sesuai maksud Tuhan. Itu doa. Jadi saudara, saya punya definisi tentang doa pada hari ini adalah doa adalah seluruh kehidupan kita yang berkenan kepada Allah. Karena itu saudara, doa adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sekali lagi, ini pokoknya. Doa adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi orang yang mau berdoa, dia harus pahami bahwa kehendak Allah yang jadi bukan kehendakku. Untuk hal itu, Yesus Kristus memberikan 3 petunjuk. Yang pertama, jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Indikator yang diangkat oleh Yesus adalah mereka melakukan doa itu di tempat-tempat public area. Supaya apa? Dilihat orang. Itu yang Yesus maksudkan dengan orang munafik. Yang kedua, saudara-saudara, mereka yang berdoa dengan bertele-tele, dengan panjang. Yesus melihat mereka sebagai orang yang tidak mengenal Allah.
Lalu yang ketiga, saudara, apa yang kita doakan sesungguhnya Bapa tahu. Dan Bapa akan memberikan kepada kita sesuai yang kita perlu. Dari Bapa yang tahu, saudara, apa yang kita perlu. Itu yang Ia berikan. Kalau hari ini, saudara, kita memasuki Minggu Rogate berdoa, maka doa kita adalah untuk pemberitaan Injil, untuk kesaksian. Teristimewa GKPB agar menjadi gereja yang bersaksi. Yang kedua, doa kita adalah untuk COVID-19. Lalu doa kita untuk GKPB, terkhusus rencana sidang sinode ke-47 di bulan Juli. Itu yang Bapak Ibu doakan sekarang. Itu yang saudara-saudara doakan sekarang. Dan itu saya imani yang paling kita perlu. Semoga Tuhan juga berkenan dengan doa itu. Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang kita perlu saat ini. Jangan khawatir. Maka berdoalah dengan iman. Berdoalah dengan percaya. Bukan dengan yang lain. Doakan jemaat Getsemani semuanya. Doakan pelayanan kita agar tetap berjalan. Doakan majelis jemaat pendeta. Doakan panitia hari raya gerejawi yang menyiapkan ibadah dalam bentuk rekaman. Dan semua yang terlibat di dalamnya. Doakan agar COVID-19 berlalu. Tuhan lebih hebat dari COVID-19. Itu pokok doa kita. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Saudara yang terkasih, dalam ibadah ini kita akan membuka bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020. Namun sebelumnya kita akan mengikrarkan iman rasuli kita. Dan saatnya saudara kita menyanyikan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 281 bait 1 dan bait yang kedua. Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu.
Yesus yang layak menang, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai bakal. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dengan seluruh orang percaya di dunia. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, pada hari ini kita akan membuka bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020. Kita masih ada di bawah payung tema, yaitu menjadi gereja yang memberkati. Subtema yang kita pilih untuk bulan misi Pentakosta adalah berbunyi, jangan takut, bersatulah dan tetaplah bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, sekali lagi, yang pertama, jangan takut, kemudian bersatulah dan bersaksi dengan kekuatan Roh Kudus. Setiap bulan misi Pentakosta memang yang pokok dari kita adalah bersaksi. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena Allah memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Kristus adalah salah satunya untuk bersaksi. Bapak Ibu, marilah kita tingkatkan kesaksian kita teristimewa dalam situasi wabah COVID-19. Bapak Ibu bisa lihat simbol dalam bentuk gambar dari bulan misi Pentakosta kita saat ini, dan kita bisa melihat makna juga yang ada pada bagian belakang dari liturgi kita, makna dari simbol-simbol itu. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdiri dan saya akan membuka bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020 di dalam Jemaat Getsemani. Saudara yang terkasih, marilah kita membuka secara bersama-sama bulan misi Pentakosta ini. Dengan bersama-sama kita memohon kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kami di bulan misi Pentakosta GKPB tahun 2020 dalam Jemaat Getsemani. Amin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Saudara disilakan duduk dan kita akan berdoa syafaat.
Sinode GKPB mengajak kita untuk berdoa, dan pokok-pokok doa sudah ada pada liturgi, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari Bapak Ibu, anak-anak, pemuda-pemudi semuanya kita berada dalam doa syafaat. Bapa, pada hari ini Minggu di mana kami boleh bersama-sama memasuki bulan misi Pentakosta GKPB. Secara bersama, secara sinodal, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam mengambil keputusan terkait dengan COVID-19. Ya Allah, tolonglah para dokter, tolonglah para medis yang ada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Ya Allah, berkati gereja-gerejamu Tuhan yang harus berperan dalam situasi ini. Paling tidak berdoa, berdiakonnya, dan memberikan penguatan satu dengan yang lain. Ya Bapak, gereja itu adalah jemaat pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati jemaat. Ya Allah, salah satu dampak langsung dari COVID-19 adalah terkait dengan ekonomi. Untuk jemaat Getsemani, Tuhan berkati mereka. Bapak, di pertengahan tahun ini GKPB punya agenda besar, yaitu Sinode ke-47, rencana di bulan Juli, tanggal 6 sampai tanggal 9. Tuhan memberkati panitia Sinode ke-47 yang bekerja. Ya Bapa, gerejamu secara sinodal kami bawa ke dalam tangan-Mu. Bapak Bishop, Bapak Sekum Bendahara, para pendeta yang melayani di lembaga, para pendeta yang melayani di yayasan, para pendeta vikaris, majelis yang melayani di jemaat-jemaat, Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, jemaat Getsemani yang bersyukur karena Tuhan berikan usia bertambah, Tuhan berkati mereka. Jemaat-Mu yang mengalami sakit, kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan mereka. Bapa, kami mau memasuki minggu ini bersama-Mu, dan kami percaya Engkau menyertai kami. Kami punya kegiatan-kegiatan pelayanan yang kami lakukan di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah semua bisa berjalan dengan baik, walaupun kami mengadakan secara online. Ya Allah, panitia Hari Raya Gerejawi yang bekerja ekstra untuk menyiapkan semua ibadah dalam bentuk rekaman, Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa, jika ada hal yang tidak berkenan dalam doa syafaat ini, kami mohon ampun. Supaya dengannya kami mau memohon kiranya jangan kehendak kami, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Kami akhiri syafaat ini dengan bersama-sama kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kepada kita saatnya diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dalam bulan misi Pentakosta kita akan mengumpulkan persembahan untuk pelayanan di jemaat lokal, tetapi juga ada persembahan khusus kita akan bawa untuk Departemen Kesaksian dan Pengembangan. Saudara, ayat yang membimbing persembahan kita adalah dari surat Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur
oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Saudara, pujian yang menyertai persembahan kita dari NKB nomor 213, NKB nomor 213, bait 1 dan 2. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhlismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Saudara, sebelum kita menggunakan segala bentuk persembahan kita untuk kegiatan pelayanan kita, baik di jemaat maupun di sinode kita, baiklah kita bawa persembahan itu dalam doa. Untuk itu, Bapak Ibu, anak-anak yang ada di rumah, saya mengundang kita untuk berdiri. Mari saudara, kita berdoa. Dalam ibadah ini Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan dalam bentuk nilai-nilai rupiah. Semua itu asalnya daripada-Mu. Bapa, kuduskan persembahan ini dan berkati usaha dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami membawa persembahan kami. Amin. Saudara, kita diutus dengan nasihat Allah, yaitu berdoa. Dan kita diutus untuk terus berdoa bagi PI, pekabaran Injil kita, khususnya di lingkungan GKPB. Kita melakukan PI dengan kekuatan Roh Kudus. Mari saudara, kita pakai waktu anugerah Tuhan itu untuk berdoa dan untuk bersaksi. Lagu untuk pengutusan kita nyanyikan dari NKB nomor 211, bait 1 sampai bait yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kemar. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Janganlah sia-siakan waktumu, hiburan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Jemaat Getsemani yang terkasih, kami atas nama majelis mohon supaya kita memperhatikan liturgi. Pertama-tama selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun kelahiran di minggu ini dan juga ulang tahun pernikahan. Saudara, kita masih beribadah minggu di bulan Mei ini sampai ada informasi selanjutnya dengan di rumah masing-masing. Kita membuka kelas katekisasi. Mohon perhatian kepada anak-anak kita setiap Rabu jam 4. Bapak Ibu perhatikan bahwa hari Selasa kita tetap mengadakan KRT di rumah pada malam hari jam 7.30. Ibadah tutup hari dan buka hari kami serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Di minggu ini dan minggu sebelumnya, pemuda sudah memulai ibadah mereka secara online. Harapannya kiranya pengurus kategorial yang lain juga bekerja sama dengan panitia Hari Raya Gerejawi agar kita bisa melakukan ibadah kategorial secara online. Bapak Ibu, terima kasih untuk segala bentuk persembahan yang telah dibawa ke gereja atau lewat rekening Bank Mandiri atas nama Bapak Diaken kita. Tuhan memberkati. Dan pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memasuki kehidupan. Bapak Ibu tetaplah semangat, jangan panik. Allah punya kuasa melebihi kuasa apapun. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Kantoria yang pada hari ini dilayani oleh semua majelis bersama juga pianis, dan teristimewa kepada panitia Hari Raya Gerejawi. Tuhan Yesus memberkati kita yang akan terus menikmati renungan harian di pagi hari, dan Tuhan Yesus memberkati di setiap pekerjaan kita. Selamat hari Minggu. Shalom.